beberapa waktu terakhir ini kita mendengar banyak sekali para ulama yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Beberapa di antara mereka adalah para hufadzul Quran, orang-orang yang mengabdikan diri mereka sepanjang hidup mereka untuk berkhidmah kepada Al-Quran. 2 atau 3 hari yang lalu kita mendengar kabar bahwa Syekh Ali Jabir meninggal, dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Beberapa waktu sebelumnya di awal bulan Januari, sekitar tanggal 3 atau tanggal 4 Januari, ada seorang kiai di Jogja namanya Kiai Najib bin Abdul Qadir bin Kiai Munawwir. Jadi antum kalau pernah dengar nama Pondok Krapyak itu salah satu pendirinya adalah Kiai Haji Munawwir, Pondok Pesantren Munawwir di Krapyak sana itu. Dan ini cucu beliau yang meninggal, itu cucu beliau, Kiai Najib bin Kiai Abdul Qadir bin Kiai Munawwir. Dan Kiai Najib ini berguru Al-Quran kepada Kiai Arwani di Kudus. Kiai Arwani sendiri adalah murid dari kakeknya, dari Kiai Munawwir itu. Jadi Mbah Najib yang baru saja meninggal ini belajar kepada murid dari kakeknya. Pondok kita ini, Mahatafidul Quran, punya hubungan sejarah yang cukup erat dengan Kiai Arwani, dengan Mbah Arwani Kudus itu. Karena dulu ketika tahun 1991 Mahatafid itu didirikan, salah satu musammi yang paling awal, muhafidh yang paling awal, itu namanya Ustaz Jailani. Ustaz Jailani ini murid langsung dari Mbah Arwani Kudus. Jadi gurunya Ustaz Udin. Jadi sanad kita juga sebagian bersambung kepada Mbah Arwani Kudus. Jadi antum perlu tahu itu yang begitu-begitu itu, biografi para ulama, para hufadz, sekaligus bagaimana hubungan antara pondok kita, antara guru-guru kita dengan beliau-beliau itu. Jadi para santri sekalian, saya perlu ingatkan itu di awal karena itu penting. Kita ini selalu bersedih ketika ditinggal oleh para ulama, oleh para hufadz, para kiai-kiai, para nyai yang mengabdikan diri mereka kepada Al-Quran. Dan kita tentu berharap bahwa akan ada pengganti-pengganti lain yang sepadan, yang sama kualitasnya, yang sama pengabdiannya kepada Al-Quran di antara mereka. Dan kita juga tentu berharap bahwa beberapa tahun yang akan datang, antuna ini yang akan menjadi pengganti-pengganti mereka. Jadi ulama-ulama yang hebat, menjadi pengabdi-pengabdi kepada Al-Quran, kepada hifdzul Quran, ta'limul Quran, tafsirul Quran, dan seterusnya. Itu penting. Kita selalu berharap. Bayangkan saja begini. Saya ini dulu punya langganan tukang pijit gitulah kira-kira. Jadi ada salah seorang tukang pijit itu yang saya selalu pijit ke dia. Suatu hari dia meninggal. Dan kita bertanya-tanya, ada nggak yang melanjutkan dari putra-putranya itu? Oh ada. Ada satu orang putranya yang melanjutkan karir sebagai tukang pijit gitu. Itu kita mendengar itu gembira loh. Gembira. Oh ternyata sepeninggal tukang pijit ini ternyata ada yang menggantikannya, itu ada. Itu tukang pijit saja, maaf, sekelas tukang pijit saja. Begitu kita temukan ada penggantinya, itu kita luar biasa gembira. Apalagi jika itu ulama, kiai yang hebat, khodimul Quran. Tentu saja pengganti-pengganti itu terus kita harapkan akan bermunculan, terus kita harapkan, dan tentu saja antuna sekali lagi mudah-mudahan berproses untuk menjadi bagian dari pengganti-pengganti mereka itu. Nah karena itu, hal kedua yang ingin saya sampaikan malam ini adalah bahwa ya antuna harus bersungguh-sungguh itu
untuk menjadi pengganti mereka yang hebat itu ya antum harus bersungguh-sungguh. Tidak bisa dengan santai-santai, dengan leha-leha, yang nggak bisa. Harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menjadi pengganti orang-orang yang hebat yang telah mendahului kita itu. Jangan santai-santai, jangan leha-leha. Ujian kita ini, ujian yang kita buka malam ini tentu saja adalah bagian dari itu. Bagian agar antuna ini punya semangat yang terus-menerus berkobar untuk berusaha dengan sekuat tenaga menjadi hafizat Al-Quran yang mutqinah, yang betul-betul itqon hafalannya, ihkam dan itqon hafalannya. Dan itu harus dimulai dari sekarang, diupayakan. Gak usah menunggu waktu. Jadi kalau hafalan Al-Quran itu bisa diselesaikan dalam waktu yang 3 tahun, misalnya selesaikan 3 tahun. Jangan nunggu 6 tahun untuk selesai. Kalau bisa 2 tahun, ya 2 tahun selesaikan. Jangan nunggu 6 tahun.